Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di channel kita ya. Kali ini kita ada di studio Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya. Dan ada di depan saya ini seorang mu'alaf, dan alhamdulillah beliau ini juga bukan orang sembarangan, karena beliau dulu ini adalah seorang mantan pendeta ya. Beliau adalah Bapak Dance Mumek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Iya, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, sehat. Itu yang paling utama. Ini kita ketahui bahwa Bapak Dance Mumek saat ini ada di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di Surabaya. Dalam rangka apa ini? Iya, dalam rangka belajar dan juga Ya. dakwah, apakah lewat TikTok ya atau langsung ya dengan calon-calon mualaf ya. Ustadz yang ada di sini tadi ngasih informasi kepada saya bahwa Bapak Dance Mumek ini saat ini juga lagi belajar membaca Al-Quran. Iya, betul. Nah, karena di sini di Yayasan Pembina Mu'alaf ini ada ustadznya, sekalian Pak Dance Mumek di Surabaya ini juga sekaligus memperdalam ya. Iya. Terutama dalam hal membaca ayat Iya, Al-Quran. betul. Dan sudah berapa lama ini di sini? 3 minggu. Sudah 3 minggu. Iya, kurang lebih 3 minggu. Bagaimana kesan dan pesannya di sini? Iya, selama saya ada di sini, ya baik. Terus? Saya juga merasa mendapatkan ilmu Ya. karena seorang mualaf itu, apalagi saya mantan pendeta, ya, mesti belajar. Karena seorang mantan pendeta mualaf bukan berarti hanya berdiam diri, tetapi mesti berdakwah. Ya. Dan ini seorang pendakwah, seorang yang menjadi narasumber mesti berilmu. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus belajar. Belajar Islam ya? Belajar terutama tentang Islam. Ya. Saya mengetahui Islam itu indah. Ya, apalagi seorang pendakwah, seorang ustadz itu, ya, konsentrasinya itu belajar Al-Quran. Bagaimana kita belajar Al-Quran kalau kita tidak tahu huruf-huruf bahasa Arab? Ya. Nah, itu hal yang pertama. Ya, memang dulu saya sebelum mualaf, ya 10 tahun saya sebelum mualaf saya sudah belajar. Karena saya sudah ada rancangan untuk mualaf, jadi saya belajar lebih dahulu. Ya, memang saya dulu sebagai pendeta, selain itu juga saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Agama Kristen dan Antarabangsa. Mata kuliah bahasa Inggris dan Islamologi. Jadi sebelum mengajar, belajar lebih dahulu. Saya melihat ya, teman-teman saya itu kalau mengajar, ya ada sesuatu teknik untuk mencari-cari kesalahan muslim. Tetapi saya, selama saya mengajar Islamologi, saya sudah membenarkan Islam. Ya. Dan ada beberapa hal ya, perbandingan dalam Bible dan Al-Quran. Dan saya mengungkapkan sesungguhnya siapa Yesus itu sebagai utusan dan nabi. Dan Islam itu adalah agama yang indah. Kata Islam adalah
selamat, artinya ada jalan keselamatan. Jadi ada beberapa mahasiswa itu mengungkapkan, oh kalau begitu Pak Pendeta, Islam benar. Iya. Oh kalau begitu saya masuk Islam saja. Terserah Anda. Nah gitu. Sebentar, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, ini Bapak dan Cemume ini pertama dulu seorang gembala, pendeta atau bagaimana? Kan saya waktu lihat di YouTube-nya Bang Ipung ya, Iya. itu bahkan ditunjukkan sertifikat ijazah sekolah teologi ya, Iya. kalau tidak salah. Oh, tolong dijelaskan, ini sudah menempuh pendidikan di Kristen apa saja waktu itu ya, sampai menjadi pendeta. Di mana asalnya ya? Di daerah? Di daerah Manado. Manado ya, Iya, silakan jenengan ceritakan. Iya. Memang saya selain pendeta, saya juga salah satu staf di Universitas Santulangit sebagai pustakawan. Sampai sekarang? Tapi saya sudah pensiun. Oh, udah pensiun. Pensiun pegawai negeri Di sipil. Universitas Universitas Samratulangi. Samratulangi. Ya, karena waktu itu kan Gereja Pantai Kusa Serikat di Indonesia itu ya mengizinkan ASN itu boleh menjadi seorang pendeta. Ya. Jadi di gereja itu bukan hanya diangkat saja begitu, mesti ada kriterianya. Jadi tidak langsung jadi pendeta. Saya memenuhi persyaratan dan persyaratan. Pertama pendeta muda, pendeta penuh dan pendeta senior. Jadi saya ikuti jenjang itu. Di gereja apa waktu itu? Gereja Pantai Kusa Serikat di Indonesia. Gereja Pantai Kosta Serikat ya. Iya. Wah, hampir sama dengan saya kalau gitu. Kalau Pak Ustadz? Saya dulu dari Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Iya. GBPS. Iya. Kalau gereja itu Pak, di mana saya berada dulu itu gereja internasional. Oh gitu. Di mana-mana ada. Maksud saya di mana-mana ada. Itu pusat di Amerika. Kalau di luar negeri itu dikenal UPC, United Pentecostal. Ya, di situ ada satu kekhususan. Ya, maksudnya di situ tidak percaya Tritunggal. Maksudnya ini Gereja Pantai Kosta tapi tidak percaya Tritunggal? Iya, tidak percaya Tritunggal. Maksudnya gini, kan kalau gereja umumnya itu kalau membaptis itu pakai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Tetapi di gereja itu hanya pakai dalam nama Yesus Kristus. Artinya di sini Yesus sebagai perantara. Karena ada komando Yesus dalam Bible itu. Matius pasal 28. Ya. Sebentar. Ayatnya Ini, yang ke biasanya 19. Biasanya orang Kristen itu kan Tritunggal ya. Iya. Nah, ini kalau Pantai Kosta apalagi, biasanya Pantai Kosta kan Tritunggal. Ini ada Pantai Kosta tapi pahamnya tidak Tritunggal ya. Iya, betul. Menempatkan Yesus sebagai apa? Coba diterangkan. Gini. Dalam gereja itu menempatkan Yesus itu ya ada dua paham. Ya, kalau saya melihat dalam Google ya, penelusuran Google tentang berdirinya gereja itu ya, dan melihat perkembangan gereja itu ada dua paham. Paham pertama bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan. Yang paham pertama. Ya. Lalu paham kedua ya karena melihat globalisasi ya, pengaruh gereja besar, akhirnya ada paham-paham bahwa Yesus juga itu adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iya, gitu. Itu disahkan di Konsili Nicea itu. Oh, itu bukan karena berdasarkan itu, tetapi karena berdasarkan Bible itu memang sudah tertulis Tuhan. Iya.
Yang nomor Tetapi 2 kan ya. kalau kita perhatiin ya, dalam Bible itu memang Yesus ya mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Itu ada pada Yohanes 13 ayat 13. Tetapi dalam bahasa asli kan itu kurius. Artinya tuan. Biar kita periksa di Google akan merujuk tuan dan majikan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa kata Tuhan itu sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta. Ini pernah dipinjam oleh bahasa Jawa. Tetapi itu pada dasarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Dan Tuhan itu sendiri itu adalah salah satu nama dewa. Ya. Sesembahan orang Hindu. Jadi kalau misalnya kata Tuhan itu kita sematkan kepada Yesus, jadi Tuhan Yesus tidak tepat dengan sesembahan Yahudi. Berbeda sesembahannya Hindu dengan sesembahan Israel atau sesembahannya kita sebagai Kristen. Iya, karena kata Tuhan itu berdasarkan etimologi adalah sesembahan. Walaupun para pakar mengungkapkan Tuhan juga bisa disebut Tuhan, itu tidak salah. Tetapi dalam etimologi itu sesembahan. Itulah sebabnya paham Indonesia itu kan Tuhan itu sesembahan. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sila pertama. Ya. Kemudian untuk gereja Pantai Kosta itu kalau bukan Tritunggal menempatkan Allah Bapa itu sebagai apa? Iya, itulah sebabnya saya katakan ada dua paham yang berkembang. Ya, paham pertama menempatkan bahwa Allah itu ya sebagai sang pencipta satu-satunya. Dia menurunkan roh ciptaannya ada di dalam tubuh Yesus. Sehingga pada Lukas ya pasalnya yang ke-3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi ada tiga hal. Pertama, Yesus dibaptis. Lalu kedua, turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati hingga kepada Yesus. Lalu kedengaran suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi suara itu dari langit. Ya tentu itu suara Allah. Dia tidak turun lalu menjelma menjadi manusia. Namun ini implikasi ya pada saat Yohanes pasal 1 ayat 14 itu disebutkan firman menjadi daging, itu bahasa asli daging. Sar, daging, bukan manusia. Nah, hal inilah yang perlu kita ketahui bahwa bukan berarti perkataan itu atau suara Allah itu menjelma menjadi Yesus, bukan. Tetapi ketika Roh Kudus itu hinggap kepada Yesus, nah Roh Kudus itulah pembawa firman. Sehingga dalam Bible menyebutkan aku tidak bisa berbuat apa-apa di dalam diriku, tetapi apa yang aku hakimi berasal dari Dia yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu betul keluar daripada mulut Yesus. Namun itu ilham dari Roh Kudus yang ada di dalam Dia. Jadi Dia itu menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, Dia mengampuni dosa, Dia mengungkapkan akulah yang awal yang akhir. Itu ilham Roh Kudus yang ada pada Dia. Matius pasal 4 ayat 1.
roh membawa dia. Itu roh besar diyakini oleh Kristen adalah roh dari Allah. Tapi roh Allah bukanlah Allah itu sendiri, tetapi roh Allah itu adalah roh yang diutus oleh Tuhan. Iya. Iya. Jadi menurut paham gereja itu seperti itu pertama, dan yang kedua paham bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Menurut paham sebagian, ya. Jadi bermacam-macam paham berkembang sekarang di gereja itu. Kalau begitu posisi Allah Bapa itu tetap sebagai Tuhan, karena di dalam Tritunggal itu kan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Iya. Kalau di gerejanya Pak Dan Cemumet dulu berarti Allah itu tetap yang disembah. Iya. Sedangkan Yesus itu disembah atau enggak? Gini. Yesus itu sebetulnya dia sebagai perantara. Segala sesuatu dilakukan dalam nama Yesus. Bukan berarti dia adalah sesembahan, tetapi sebagai perantara. Misalnya, ketika Kristen itu berdoa, ya, doa itu dikuasai oleh roh dari Tuhan. Dan roh dari Tuhan itu menyebutkan Yesus dalam nama Yesus. Jadi digerakkan oleh roh Tuhan, akal dan kehendak kemauan manusia, menyebutkan dalam nama Yesus. Nah, Yesus ini sebagai perantara. Baik kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus sebagai perantara. Tetapi tujuan adalah Allah. Rasul Paulus juga berdoa, kami berdoa kepada Allah. Para rasul tidak pernah mereka berdoa kepada Yesus, tetapi mereka berdoa kepada Allah. Gitu. Demikian juga gini Pak, Tritunggal itu banyak pemahaman. Ada yang paham satu hakikat, tiga pribadi. Tetapi kalau menurut saya begini, Allah yang esa itu dia menyatakan ini sebagai Bapa, ya, sebagai Sang Pencipta. Allah yang esa itu, yang satu itu juga menurunkan rohnya, roh ini, Roh Kudus ini, atau dalam Al-Quran Roh Kudus sama dengan malaikat. Dialah yang menempati, menduduki hati Yesus. Nah, jadi roh yang satu itu yang diutus oleh Allah itu sendiri, yang berasal dari Allah yang satu itu, ya, dia menurunkan Roh Kudus menempati Yesus sehingga Yesus dapat bernubuat. Dia sebagai nabi, menyampaikan firman Allah. Lalu yang ketiga, pernyataan ketiga, itu sebetulnya kan roh itu ada pengertian angin, semangat, roh. Jadi semangat dari Allah, utusan Allah, Roh Kudus, bagian dari Allah itu sendiri, ya, memenuhi umatnya. Jadi bukan cuma para nabi, bukan cuma Yesus, tetapi semua umat manusia yang yakin Allah itu hanya satu. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dalam Bible itu nyata sekali pada Kisah pasal 2. Gitu. Jadi di sini tidaklah tiga Tuhan. Satu. Iya, hanya satu Tuhan. Tetapi dia menyatakan itu keberadaan siapa Tuhan itu. Itu gerejanya Pak Dan Cemumet itu gereja Pantai Kosta apa tadi? Iya, gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia. Serikat Indonesia. Iya. Itu kalau dibandingkan dengan Saksi Yehova juga hampir sama kan, seperti itu ya. Apa bedanya dengan Saksi Yehova? Oh, kalau Saksi Yehova, ya, mereka mengungkapkan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Nabi, tetapi dia dikuasai oleh malaikat. Dikuasai oleh malaikat. Malaikat ada di dalam Yesus itu sendiri sehingga dia bisa bernubuat, mujizat. Iya, mujizat, mengampuni dosa. Itu ada malaikat di situ. Iya, ada malaikat di dalam. Ada dasarnya enggak, Saksi Yehova? Iya, ada dasarnya, tapi untuk malam ini kita belum bisa bahas. Mereka katakan Mikael. Iya. Kalau penghulu malaikat. Pakai penghulu. Iya. Iya. Berarti kalau sebetulnya gereja Saksi Yehova juga mengatakan Yesus itu adalah nabi kecil, Yesus itu adalah Tuhan kecil. Ya. Karena mereka juga menyebut bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi mereka yakin dia adalah ciptaan. Oh, Yesus itu ciptaan. Iya. Iya. Kalau
di gereja Pak Dance dulu Yesus itu bukan ciptaan. Ya, seperti saya sebutkan tadi ada dua paham. Ada dua paham. Iya. Tapi walaupun bagaimana dalam Bible itu Yesus disebut ciptaan. Iya, ciptaan. Iya. Iya. Berarti kalau Iya. Yesus sebagai ciptaan, berarti kan ada yang mencipta. Ada sang pencipta. Dan Pak Dance waktu Kristen itu meyakini itu ya. Iya. Memang saya sebelum mualaf saya sebetulnya sudah jadi pendakwa Muslim karena saya membuka Bible itu ya. Perlu diketahui dalam Bible ini kalau kita pelajari dalam bahasa asli ya, pandangan kita sama dengan dalam Al-Quran itu memandang bahwa Yesus itu sebagai nabi, Yesus itu sebagai utusan. Kan perkataannya sendiri. Jadi gini, kita mengetahui siapa Yesus itu sendiri melalui dirinya. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Sebagai yang diutus utusan. sebagai utusan. Ya. Itu perkataan Yesus. Ya, di Yohanes itu ya. Iya, gitu. Berarti kalau mengacu seperti ini, kenapa orang-orang Kristen yang Trinitas itu masih tidak bisa menerima ya kalau Yesus itu utusannya? Iya. Apa punya Pak Dance punya pandangan bagaimana menurut teman-teman yang dari Tritunggal itu kok mengatakan Yesus itu Ya. juga Karena mereka paham ya. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 itu disebutkan. Ya, saya sebenarnya bacakan ya. Saya bacakan Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, mereka memiliki paham itu. Tetapi UPCI itu, Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia itu menolak ayat ini. oh menolak. Iya. Kalau kita selidiki dalam Google, apakah Matius pasal 28 ayat 19 itu berdasarkan para penulis asli? Oh ini Maka Google akan jawab, tidak. Ya. itu Matius berapa tadi? Justru ada beberapa pakar mengungkapkan Matius pasal 28 ini hanya sampai pada ayat 15. Oh sisanya tambahan itu. Dan setelah kita telusuri ada beberapa pakar juga mengungkapkan ini. Ya. Ya, termasuk Rita Wahyu, lalu Robert V. Fang dan Gereja United Pentecost Church itu gereja kami, ya, mengungkapkan bahwa ayat ini adalah ayat sisipan. Tambahan berarti. Tambahan. Karena manuskrip awal ya. tidak ada. Ya? Lalu demikian juga pada 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya. Tapi itu dalam kurung ya? Dalam kurung, Ya. berdasarkan keterangan catatan kaki bahwa ini adalah ayat sisipan. Dan saya punya Alkitab bahasa asli, memang ayat ini saya tidak temukan. Yang jelas itu kan yang memberi kesaksian itu kan tanah apa itu? Sebetulnya ini dasar Tritunggal. Iya, dasar. Dasar Tritunggal. Itu sebetulnya kan ada kelanjutannya itu yang menjadi saksi itu apa? Darah, Iya, roh, ada. dan air ya? Iya, betul. Bukan 3 itu berarti yang 3 Allah, Bapa, dan Roh itu yang ditambahkan. Iya. Kan ada dalam kurung ya, karena manuskrip awal juga tidak ada nama tulisan. Jadi kita hanya memberitahukan faktanya, datanya, bukan mengarang-arang. Iya. Dan berdasarkan Fakta fakta Alkitab ya, pengalaman. karena Alkitab menulis Iya. itu. Itulah sebabnya saya ulangi, gereja saya dulu itu membantah Tritunggal. Satu-satunya gereja yang ada di dunia, UPCI itu membantah Tritunggal. Kan itu perintah.
pergi jadikanlah segala bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, saya yakin Petrus ada pada saat itu. Nah, pada Kisah Rasul dia bantah, dia tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi dia bantah Tritunggal itu. Nah, ini perkataan Yesus, komando Yesus. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Petrus tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bahkan Rasul Paulus juga. Nah, inilah yang membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Robert V. Funk itu dengan Dita Wahyu dan keyakinan United Pentecost Church itu ada kebenaran di situ. Sebaiknya saya bacakan. Ya, bantahan Rasul Petrus. Ya. Saya akan bacakan 3 ayat ya. Mulai dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada kata dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Lalu Kisah Rasul pasal 10 ini juga caranya Petrus membaptis. Ini di dalam Alkitab, ya harus diikuti oleh orang Kristen sebetulnya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi cuma dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus juga demikian. Ya. Kisah 19 ayatnya yang ke-5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Petrus sendiri membantah komando Kristus, amanah agung baptisan Tritunggal. Kalau dibaptis dalam nama Yesus itu bukannya nanti malah yang dianggap Tuhan? Oh, Yesus? enggak. Oh, bukan. Justru dianggap dia itu sebagai perantara. Oh, perantara saja. Iya, sebagai perantara. Seperti di Bayat itu kan ya? Iya. Oh. Iya. Kalau misalnya gini ya. Misalnya gini. Kalau misalnya di universitas itu hendak mengusulkan karyawannya itu untuk menjadi pegawai negeri, maka rektor yang tanda tangan. Jadi perantara rektor itu. Rektor sebagai tanda tangan diusulkan ke menteri. Jadi yang menandatangani itu sebagai perantara. Jadi Yesus ini sebagai perantara. Segala sesuatu dalam nama Yesus. Tapi bukan atas nama Yesus sebagai perantara, tapi bukan Tuhan. Bukan dianggap sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Saya buktikan di sini, dia bukan sebagai Tuhan. Kristen melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, itu bukan berarti dia Tuhan. Saya buktikan, ada dalilnya. Yeah. Ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Coba perhatikan baik-baik selanjutnya. Sambil mengucap syukur oleh dia, oleh Yesus, kepada Allah Bapa. Oh, kepada Allah. Kepada Bapa. Jadi melakukan segala sesuatu oleh Yesus kepada Bapa. Jadi ini Yesus perantara sini kepada Allah. Ya, jelas sekali. Iya. Kepada Allah, Bapa kita. Jadi melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus kepada, ya, mengucap syukur oleh Yesus kepada Allah Bapa. Jadi Yesus sebagai perantara sini. Lalu ada hal yang saya ingin sampaikan, bahwa doa itu bukan ditunjukkan kepada Yesus, tetapi ditunjukkan kepada Allah. Ini saya sudah periksa baik Rasul Petrus atau Rasul Paulus juga gitu. Nah, gini. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-7. Kami berdoa kepada Allah. Nah, gitu. Kami berdoa kepada Allah. Bukan berdoa kepada Yesus. Bukan berdoa kepada Yesus. Tadi Galatia berapa itu? Ini Efesus.
2 Korintus pasal 13 Korintus. ayatnya yang ke-7. Iya, 2 Korintus 17 ayat ke-7. Kami berdoa kepada Allah Bapa. 2 Korintus itu tulisan dari Rasul Paulus ya. Iya. Ternyata Rasul Paulus juga masih mengakui bahwa segala sesuatu itu hanya kepada Allah Bapa. Iya. Karena kita ketahui bahwa Rasul Paulus itu sebetulnya rabi Yahudi, dia keimanannya kan pasti udah top ya, tauhid. Iya. Berarti Rasul Paulus itu sebetulnya bukan pengajar Tritunggal ya. Iya. Bagaimana itu? Sebentar. Ini ajaran Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, itu tauhid, itu ajaran Rasul Paulus. Ya. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi segala sesuatu berasal dan kita untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Tetapi di sini kata Tuhan itu satu Tuhan. Tuhan. Ya, junjungan. Dari kata apa Jadi tadi? dan satu Tuhan. Ya, karena berdasarkan bahasa asli Kurios saja. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ini kalau dalam bahasa asli melalui Dia, melalui Yesus. Artinya begini, saya kaitkan dengan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Nah, itu ada hubungan. Nah, gini, Yohanes 1 pasalnya yang ketiga. Ini dalam terjemahan, saya alihkan ke terjemahan yang paling terbaru dan berdasarkan bahasa Yunani. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, ini melalui Dia. Dia itu perkataan Allah, suara Allah. Jadi ini melalui. Sebetulnya bahasa asli bukan oleh. Kalau oleh, dia itu ada otoritas. Tetapi karena dalam bahasa asli hanya disebutkan melalui, bahasa Inggris truth, otoritas itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui suaranya, melalui firman-Nya, gitu. Jadi di sini sebetulnya suara itu tidak pernah jadi manusia. Perkataan Allah tidak pernah jadi manusia. Coba kita baca, kita gali ke ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu sebetulnya bukan manusia, sar. Dan diam di antara kita. Nah, diam di antara kita. Ya. Sejak kapan Yesus diam bersama kita? Ya, manusia kan? Saya baca terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi kemuliaan itu hanya diberikan kepada Yesus. Gitu. Oke. Nah, kita membahas firman itu menjadi daging. Ya, itu sebetulnya gini. Dalam Bible, sebagai perantara antara Allah dengan Nabi adalah malaikat. Itu dalam Galatia dan Kisah Rasul. Malaikat. Jadi ketika Roh Kudus itu masuk kepada Yesus, maka firman itu tinggal di dalam Yesus. Ketika Roh Kudus itu tinggal kepada Yesus, maka Roh Kudus itulah yang menyampaikan firman Allah melalui Yesus. Itu hampir sama gini. Roh Kudus itu menciptakan ilham dan ide di dalam hati Yesus. Ya, dengan Roh Kudus dia bisa mendengar langsung suara dari Allah langsung dengan Roh Kudus yang menempati hati Yesus itu sendiri. Karena gini Pak, ada dua hal roh. Ada roh di dalam hati itu memang sejak kecil itu sudah ada. Dan roh itu tempat kediaman Roh Kudus atau para malaikat. Gitu. Jadi menarik ya saudara-saudaraku sekalian. Ini Pak Dan Cemume ini seorang pendeta dan beliau sudah menyelidiki Alkitabnya sedemikian rupa, akhirnya beliau ini mengambil keputusan untuk hijrah masuk Islam.
masuk Islamnya beliau ini bukan karena mendapatkan sinar, penampakan. Biasanya orang-orang murtadin kan seperti itu, alasannya dapat sinar lah, dapat penampakan lah. Tetapi mualafnya pendeta dan Cemume, mantan pendeta dan Cemume ini karena beliau sudah menyelidiki Alkitab, bahkan beliau ini lulusan sekolah teologi dan akhirnya berbulat hati untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ini alasan apa tiba-tiba masuk ke Islam ini? Saya baca Bible, Pak. Ya. Saya tunjukkan ada 2 ayat saja. Ya, saya mulai dari Matius 21 ayat 19 dan 11. Mohon maaf ya, saya bacakan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Kalau saya lihat di kamus, kata Hosana itu menyelamatkan atau selamat. Jadi menyelamatkan bagi anak Daud. Anak Daud itu adalah siapa? Yesus. Jadi di sini Yesus diselamatkan di sini. Nah, gitu. Kalau dalam kamus yang dikeluarkan oleh Lai di balik Alkitab yang terbaru, pengertian Hosana itu berilah kiranya keselamatan. Jadi kalau saya terjemahkan di sini, Hosana, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Anak Daud itu adalah Yesus. Jadi berilah keselamatan bagi Yesus atau untuk Yesus. Jadi ini ada doa, ada harapan agar Yesus diselamatkan. Nah, kalimat selanjutnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa yang datang dalam nama Tuhan? Yesus. Jadi Yesus ini diberkati. Jadi betul dia sebagai nabi karena dia diberkati. Nah, kita melangkah ke ayatnya yang ke 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi orang banyak ini dikuasai oleh Roh Tuhan, saya pikir-pikir. Karena mereka itu mengikuti Yesus. Jadi apa yang mereka sampaikan itu saya pikir ilham dari Allah. Mereka katakan, inilah Nabi Yesus. Jadi di sini Yesus sebagai Nabi. Iya. Itu diucapkan oleh pengikutnya. Iya, orang banyak. Nah, kembali di sini, Pak. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Artinya perkataan Yesus itu melarang dirinya disebut Bapa. Melarang disebut dirinya Allah. Saya baca terus. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ya. Nah, terakhir ternyata yang menyebutkan Yesus sebagai orang yang diurapi, kan orang yang diurapi itu adalah utusan Allah. Karena Mesias artinya orang diurapi. Seperti seorang raja sebelum dia melakukan pekerjaan sebagai raja, dia diurapi, sesudah itu roh dari Tuhan menyertai dia. Nah, di sini di dalam Matius pasal 16 ayat 15 dan 17 itu ada 3 tokoh utama yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Dia Mesias, berarti dia bukan Tuhan. Pertama, Petrus itu sendiri. Kedua, Yesus itu sendiri. Ketiga, Allah di sorga. Allah juga menyebut ya. Mari kita bongkar rahasia ini. Matius 16 ayatnya yang ke 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi Petrus yang mengatakan dia Mesias. Lalu engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di sorga. Jadi Yesus mengakui dia sebagai Mesias. Petrus, perwakilan para rasul, mengakui dia sebagai Mesias, dan Allah di sorga. Itu yang yang menjadikan
pendeta dan Cemumak mengambil sebuah Keputusan. keputusan untuk masuk ke dalam Islam. Dan biasanya untuk setelah kita masuk Islam ini kan banyak sekali tantangan. Baik itu keluarga, baik itu ekonomi, baik itu tekanan dari luar, kan terutama dari keluarga ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit ini, bagaimana keadaan sekarang, istri, anak, dan sebagainya? Oke. Memang awal pertama itu keluarga menolak. Oh, gitu ya. Ya, Punya anak berapa sekarang? 3. 3. Yang satu sudah jadi Muslim, 2 Oh, alhamdulillah. Yang satu udah Muslim. Iya. Yang namanya siapa aja nih? Samuel Mumek, Samuel laki-laki ya, nomor 1 ini ya. SPDK, Timothy perempuan. Mumek, SS, lalu Deborah Mumek, MPDK. Berarti 2 perempuan, 1 laki-laki. SPDK. Iya. Yang laki-laki tua. Iya. Yang masuk Islam siapa ini? Yang Timothy, Timothy, anak ke nomor ketiga. 3, cewek ini ya. Sekarang udah kelas berapa? Oh, sudah berkeluarga semua. Oh, alhamdulillah. Berarti yang terakhir ini udah masuk Islam ya. Iya. Kemudian istri bagaimana? Ya, kalau istri belum ada Oh, gitu ya. hidayah. Karena hidayah itu berasal dari Allah. Saya tidak paksa. Coba mungkin melalui kanal ini bisa diserukan baik Iya. itu pada keluarga, kenalan yang masih di luar sana. Kan kalau kita sudah mengenal sebuah keyakinan yang bisa membawa kita untuk masuk ke dalam sorga, apalagi ada keluarga yang masih terpisah, itu kan sedih rasanya ya. Iya. Mungkin bisa Anda tunjukkan, Anda serukan pada mereka, silakan. Menyeru kepada mereka ini supaya masuk Islam, silakan. Iya. Untuk keluarga atau untuk saudara, Anda bicarakan. Betul. Ya, Ya. silakan Anda bicarakan. Anda ucapkan. Ya, sebagai Muslim yang baik, apalagi pendakwah, maka pertama-tama harus saya, ya, dalam bahasa Kristen itu menangkan. Oh, Iya, jadi keluarga lebih dulu. Jadi tujuannya menangkan dulu keluarga lebih dulu, ya, baru bisa kita keluar. Itu menurut saya. Dan Iya. Tapi ini istri ini dia sudah mulai memiliki paham tauhid. Dia sudah akui bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Apalagi Allah ya, Ya. Sang Pencipta langit dan bumi. Iya. Bukan, Dan dia tidak yakin Tritunggal. Dia cuma yakin Allah satu-satunya dan para nabi itu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu misi ini saya sampaikan kepadanya dan dia sudah akui. Dan dia justru menyerukan ini kepada teman-temannya sepelayanannya. Paling tidak meskipun Kristen tapi ada iman tauhid. Iya, iman Menyembah tauhid. kepada Allah. Iya. Dan Yesus itu hanya sebagai nabi. Iya. Dan ini diyakini oleh Kristen kelompok dari Pantai Costa, Pantai Costa, GPSDI, Gereja Pantai Costa Serikat di Indonesia. Serikat di Indonesia. Kalau di luar negeri namanya UPCI atau UPC, United Pentecost Church. United Pantai Costa. Iya.